Engkau membawa kami naik Bapa. Semakin kami mengerti akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai imam-imam. Sampaikan pesan-Mu bagi kami malam hari ini. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau ada ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua dan urapi hamba-Mu ini. Kami sambut pesan-Mu malam hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan malam hari ini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ya, tolong buka Matius 25 ayat 14. Perumpamaan tentang talenta. Matius 25. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tanah tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka katuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Bapak Ibu Saudara, di hari yang ke-15 ini, bagaimana Tuhan membawa kita. Sampai kemarin kita bicara tentang pekerjaan iman. Bagaimana Tuhan ingin supaya Bapak Ibu Saudara mengaplikasikan iman itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Iman yang benar. Iman yang membawa saudara untuk dapat melakukan kehendak Allah. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Dan itu yang membuat Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang bisa tinggal dengan tenang, tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Banyak
pewahyuan kemarin di pagi sore. Tuhan tunjukkan bagaimana tentang iman itu. Dan tadi pagi ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan teguhkan tentang arti sebuah ibadah. Bagaimana nilai ibadah itu yang begitu mahal, begitu besar. Karena ibadah kita ini bisa ibadah itu karena pengorbanan. Dan ibadah yang sejati itu harus Allah betul-betul hadir. Makanya tadi pagi saya katakan bahwa hanya bangsa Israel yang memiliki ibadah sejati pada waktu itu. Karena Allah hadir, sebab Musa membuat bait Allah sesuai dengan contoh surga. Satu pertemuan, seseorang boleh memuja, memuji apa yang mereka sembah. Tapi tanpa kehadiran Allah, apa artinya? Dan Bapak Ibu harus mengerti bahwa ibadah yang dibangun oleh Musa itu betul-betul dengan gambar surga. Dan Allah hadir menyatakan kuasanya, apinya dicurahkan. Dan apa yang digambarkan Musa itu sesungguhnya dinyatakan pada hari ini secara roh. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa ibadah yang kita lakukan ini ibadah sejati. Karena Bapak Ibu Saudara mempersembahkan sesuatu. Ibadah itu melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu jelas nyata. Persembahannya adalah persembahan roh itu. Dan dalam setiap ibadah selalu ada korban. Pada zaman Musa diajarkan membawa korban yaitu kambing domba, lembu disembelih. Ada api Tuhan yang menyambar, menyatakan kehadiran Tuhan. Ibadah kita sekarang ini, kita bisa beribadah seperti ini, itu karena ada darah. Darah Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus paham bahwa selain ibadah yang kita lakukan, tidak ada ibadah sejati. Kalau selama ini kita akan mikir, oh tanda kutip agama, ya apapun, orang bisa ketemu Tuhan. Bagaimana mungkin? Hanya bangsa Israel yang bertemu Tuhan. Dan bangsa Israel menubuatkan akan datangnya Mesias. Mesias inilah yang akan membangun bait Allah sejati. Mesias ini akan membangun ibadah sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir bahwa ibadah-ibadah yang dibangun oleh apapun keyakinan selain Israel dan Tuhan Yesus tidak ada Allah hadir. Ini yang kita mesti mengerti. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa ibadah berguna dalam segala sesuatu, segala hal. Latihan badani terbatas, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Baik untuk hari ini, hidup di dunia ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Dan ini harus diajarkan, bukan tahyul. Saya berharap Bapak Ibu semua mengerti ya. Jadi Bapak Ibu semua menghargai loh ibadah, apalagi minggu. Jangan main-main dengan minggu. Minggu itu darah loh, kemenangan Tuhan. Siapa yang merayakan kemenangan Tuhan? Tetapi gereja kan saya katakan sudah pinter-pinter. Orang kan bilang gini, ya Sabtu aja lah, Minggu nanti kita ngelencer, jadi ibadahnya Sabtu. Kan gitu toh? Halo? Ya toh? Betul? Karena mereka tidak melihat ibadah itu ada korban. Dan Minggu itu kemenangan, kebangkitan. Jadi merayakan kemenangan itu Minggu itu, hari pertama. Bagi orang dunia hari ketujuh, itu Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah mereka memakai Minggu itu rest, istirahat. Tapi kita perhentian, Allah menikmati,
Apa yang dia kerjakan di dalam hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini mesti ngerti. Dan malam hari ini Tuhan tunjukkan bagaimana sesungguhnya hal kerajaan surga itu. Kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang perlu Bapak Ibu Saudara catat, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah menerima sesuatu dari Tuhan. Itu harta. Harta ini sama Tuhan Yesus diperumpamakan sebagai talenta. Memanggil hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada harta surgawi. Hari pertama 2, 3, 4, 5 sampai 14 kemarin sudah dipenuhi dengan yang namanya realita kerajaan surga, every spiritual blessing. Semua saudara yang haus, yang rindu, yang mengejar, saudara akan memperoleh. Dan itu harta. Dan itu dipercayakan. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Musa melihat namanya berkat surgawi. Dia mengalami berkat surgawi. Dia mengalami yang namanya kekuatan supranatural. Di usianya yang lanjut, dia tidak makan dan minum 40 hari. Hebat enggak? Tapi di hadirat Tuhan. Jangan coba-coba tanpa hadirat Tuhan. Dan itu hadirat Allah yang betul-betul menguasai saudara. Itu bisa 40 hari, 40 malam. Tidak makan dan minum. Tapi Musa dipenuhi oleh yang namanya berkat surgawi. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Musa sudah berjumpa dengan Allah, maka Musa menerima yang namanya mandat itu. Otoritas. Musa tidak selamanya naik di Gunung Sinai dan berhenti di sana. Ngapain? Jangan mikir orang Kristen mau naik ke Gunung Sinai terus kemudian Anda bersarang di Gunung Sinai. Nggak bisa, Anda harus turun. Tuhan mau malam hari ini saudara, apapun disediakan oleh Tuhan. Karunia yang di atas, bahkan yang di bumi pun Tuhan sediakan. Supaya saudara pergi dan memberitakan kerajaan Allah dan menyatakan kuasa Tuhan bagi dunia, keluarga saudara. Amin. Kekristenan itu bukan topo. Kalau saudara berpikir kekristenan itu bertapa, Anda salah. Anda akhirnya jadi laut mati. Bukan sungai Yordan. Sungai Yordan itu mengalir. Laut mati nggak ada alirannya. Kita maunya kan nikmati terus gitu loh. Padahal itu harta yang dipercayakan saudara dibawa naik ke Gunung Sinai, dipenuhi oleh Tuhan. Hari yang ke-15 ini Tuhan teguhkan bahwa Tuhan memberikan talenta kepada masing-masing saudara, kepercayaan masing-masing, ada tanggung jawab. Artinya apa yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara, kelengkapan saudari surgawi, Bapak Ibu Saudara harus praktekkan keluar. Sama seperti Musa, setelah naik ke Gunung Sinai, Musa menerima 2 loh batu. Dan Musa akhirnya turun. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus, peristiwa yang sama. Pola-pola yang sama yang dipakai Allah Bapa kepada nabi-nabinya dipakai oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Diajaklah naik, ayo naik. Yang dipilih 3. Petrus, Yohanes, Yakobus. Kenapa kok enggak 12 ya? Karena itulah salah satu cara-cara Tuhan mempercayakan kepada Tuhan melihat dari 12 murid ini siapa yang nanti yang bisa memimpin. Pemimpin utamanya Petrus. Kemudian Yohanes, murid yang sangat dikasihnya, Yakobus diajak naik. Melihat apa saudara? Kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berubah waktu itu. Pakaiannya bersinar, kan sama. Hari ini saudara dibawa naik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh menyembah dalam roh kebenaran, saudara melihat kemuliaan Allah turun. Amin. Di dalam sini saudara akan merasakan, makanya
Setiap pujian-pujian yang saya naikkan itu tidak di-plan. Saya hanya bergerak dengan apa yang roh ini bergerak, kemudian saya nyanyi. Dan lagu yang ku milikmu ini masih ref sama bridge-nya aja yang saya ajarkan. Baitnya nanti teman-teman musik saya minta disempurnakan. Karena milikmu ini juga satu lagu yang luar biasa menyatakan kita ini anak Allah. Tapi untuk apa jadi anak Allah? Coba pikirin. Kalau jadi anak Allah terus ngapain? Makanya dari anak saudara harus naik kepada hamba. Kalau anak terus gak bisa dipakai sama Tuhan. Naik hamba. Itu yang dikatakan di Roma 6 ayat 22. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi dimerdekakan dari dosa, anak. Setelah kamu menjadi apa? Hamba Allah. Hamba itu apa? Dipercaya. Ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan Yesus, wow. Bahkan Tuhan Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Petrus bilang apa? Guru, biarlah kami mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tiba-tiba suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dipikir suara itu guntur, saudara. Karena suara Allah yang begitu kuat, itu mati sebetulnya. Kalau nggak ada Tuhan Yesus mati itu. Nggak bisa saudara orang mendengar suara Bapa itu nggak kuat. Tapi kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, Bapa bersuara di dalam hati kita. Karena ada Kristus gitu loh. Dan tidak mungkin Bapa berbicara kepada siapapun. Hari ini hanya melalui putranya, Yesus Kristus, melalui Roh Kudus. Jadi jangan ditipu orang. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti kenapa Petrus mau mengatakan gitu. Dia mau nikmati. Dia mau tinggal di sana bikin kemah. Bapak nggak mau. Nah kita orang Kristen kadang kita nggak ngerti kepercayaan ini sebagai orang Kristen. Kita mau nikmati terus. Padahal prosesnya Tuhan itu adalah berdoa bekerja, berdoa bekerja. Berdoa itu saudara menerima sesuatu yang supranatural, bekerja saudara praktekkan, berdoa, bekerja, berdoa. Terus ini gerakannya. Saudara yang mempunyai ditambahkan lagi, enggak punya diambil semuanya. Haus dan lapar, terus gerak. Prinsipnya Tuhan itu begitu. Tidak bisa prinsipnya hanya berdoa-berdoa tanpa bekerja. Walaupun konteksnya ora et labora itu Rasul Paulus ngomong, kamu harus juga bertanggung jawab dong. Kami aja bekerja untuk memenuhi pelayanan ini. Saya aja bekerja. Jadi yang mencuri jangan mencuri lagi. Kerja dong. Supaya kamu dapat duit, kamu bisa tolong orang miskin, bisa beribadah. Asal ada makan, pakaian cukuplah. Yang penting bisa ibadah, tapi kerja. Konteksnya di sana, ora et labora. Tetapi di dalam roh juga, ora itu adalah berdoa, labora itu prakteknya. Nah kalau jadi orang Kristen egois, itu yang namanya dalam bahasa, saya gak pernah pakai narkoba loh ya. Sakau. Yang pernah pakai pasti tahu. Puji Tuhan, saya tidak pernah sentuh itu. Tapi yang menyentuh ya puji Tuhan. Anda bertobat, ya Anda bisa menginjili teman-temanmu yang sakau. Tahu sakau? Sakau itu nikmati, sakau ketagihan itu loh. Boleh diisi, wah fly dia. Dan itu terus dia hidupnya. Loyo enggak? Kayak orang kena narkoba, kalau enggak tangan Tuhan buka orang itu, rusak sel otaknya. Tapi kalau Tuhan Yesus yang jamah, baru sel otaknya. Asal pertobatnya yang benar. Rusak loh saudara, hancur. Orang kalau kena narkoba udah hancur semua. Nah ada Kristen namanya Kristen sakau. Tahu Kristen sakau? Kristen egois. Orang kalau sakau kan egois.
Tidak melihat yang lain dah. Loyo, makanya orang kena narkoba, dia diperbudak oleh zat itu. Dirusak semua, mikirnya hanya ke dalam dirinya. Egois semua itu. Tidak peduli, gelangnya mamanya diambil langsung sama dia. Gitu. Udah tidak bisa nalar lagi. Baik apa tidak ngerti dia. Nah kalau orang Kristen jadi gini bagaimana? Kristen egois, Kristen sakau. Gak mau Tuhan Yesus kayak gitu. Makanya Tuhan Yesus berkata di amanat agung, pergi nak. Jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu punya kuasa. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Kegagalan dalam kekristenan sama seperti Petrus. Nanti Bapak Ibu Saudara baca aja di surat Injil, carilah ayatnya itu. Petrus mau dirikan 3 kemah. Ngapain kamu dirikan 3 kemah? Bukan itu tujuan putraku datang. Karunia-karunia diberikan bukan untuk kita nikmati, untuk kerja. Katakan amin. Untuk bergerak. Orang yang menerima karunia didorong untuk bergerak. Dia menerima talenta didorong untuk melipat gandakan talenta. Saya tahun 98. Saya tidak ngerti apa-apa. Tetapi karena prinsip kerajaan surga itu selalu memberi. Tuhan itu selalu memberi. Setiap saudara tidak pernah datang ke Tuhan dengan tangan kosong. Gak pernah. Ketika saudara bertobat langsung dia beri harta kepada saudara. Makanya Kristen yang benar bertumbuh, berbuah, lebat. Katakan amin. Saya melihat orang-orang yang dulu bersama-sama saya bergerak. Hari ini keok sudah. Teman-temannya Yuli sama Andi. Mereka pikir hanya percaya, you sakau gitu loh. Dan banyak orang datang ke gereja mau sakau gitu loh. Wih enak ya sama Tuhan. Wah, itu Kristen egois. Itu sama dengan talenta kamu pendam. Saudara tahukah harta itu adalah iman. Iman itu benih. Di dalam benih itu ada potensi hidup dan berkembang berbuah. Katakan amin. Iman itu benih, saudara. Benih kalau enggak dimasukkan ke tanah, dikubur mati, dia tidak akan merekah, meletek, saudara. Nah kita maunya iman kita itu kan disimpan di laci, dimasukkan laci, ditutup. Saudara saya kasih tahu, benih di laci 10 tahun tetap benih, tidak pernah jadi pohon. Tapi dia punya potensi berbuah, potensi bertumbuh, potensi berkembang. Dia punya potensi besar. Cuma dia nggak mau ngembangkan. Saya tahun 98, saya sadar. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya. Waduh saudara, sejak tahun 98, saya punya sesuatu. Iman saya berkembang. Saya bilang sama Tuhan Yesus dan Allah Bapa, aku mau menjadi umat yang menguntungkan surga, saya bilang. Kalau saya ini marketing, saya bilang yang menguntungkan perusahaan. Saya punya perusahaan, perusahaannya Tuhan Yesus. Apakah kita mengerti kita ini sedang ada di dalam perusahaannya Tuhan Yesus? Apakah saudara orang yang mau berkembang? Makanya Tuhan Yesus berkata orang yang setia dengan perkara kecil, maka dia akan menerima tanggung jawab pada perkara yang besar. Saudara, ada tanggung jawab besar yang Tuhan berikan di dunia ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti kehidupan kedua itu berjalan lebih dari ini, tapi bergerak kehidupannya. Ada pemerintahan, ada kerajaan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan mikir di sana itu kayak planet gitu nggak ngapa-ngapain. Enggak. Ada bangsa-bangsa, ada pemerintahan, ada orang-orang yang memimpin. Itu bekerja, saudara, bekerja. Bahkan saya berpikir apa yang dikerjakan Allah ketika penciptaan awal sempat tertahan.
karena dosa. Harusnya kalau nggak berdosa, woi, Taman Eden itu berkembang terus sampai sekarang. Perkembangannya luar biasa. Tapi karena dosa berhenti sebentar. Dia ciptakan taman yang baru, Taman Firdaus itu Tuhan Yesus sebagai pelopor, perintis, dan di sana akan berkembang kembali. Katakan amin. Oleh satu orang berdosa, kita semua berdosa. Tapi ada satu pribadi, Yesus Kristus, dia tidak berdosa, dia akan mati bagi kita. Maka barang saya percaya kepada hidup kekal terjadi. Ada tanggung jawab besar nanti diberikan. Diukur di mana? Hari ini. Kalau saudara Kristen sakau, Kristennya Kristen apa saya tadi? Egois, ya kamu gak dapat apa-apa di sana. Bahkan Tuhan berkata, bawa itu ke neraka. Loh piye? Gak ngebangkan iman masuk neraka, ajaran sesat. Tapi Tuhan ngomong itu. Dipendam itu kan sakau. Loh, ini loh benih loh saudara ditaruh laci loh. Coba simpen aja benih jagung 5 tahun. Mati enggak benih? Tidak. Taruh tanam, langsung tumbuh 3 bulan. Ini yang Tuhan mau. Jadi jangan berpikir saudara, wah 40 hari, wah luar biasa Pak Febi ya. Saya betul-betul nikmati. Nikmati untuk apa? Nikmati untuk turun gunung apa tetap di gunung? Kalau saudara tetap di gunung, kamu Kristen sakau. Kristen sakau itu sama seperti orang pakai narkoba, nikmat-nikmati sendiri. Egonya sendiri. Timbulnya kecurigaan paranoid. Ada paranoid rohani. Ada sako rohani. Tahu paranoid? Paranoid itu orang curiga terus sama orang. Saya ngelihat begini, misalnya ngelihat Handi begini. Mikir dah. Ada apa ini? Loh, saya pernah melayani orang-orang sako kok saudara, orang narkoba. Loh, kita nggak ngapa-ngapain tertawa, dia bisa ngomong cerita bahwa wah aku diejek sama Pak Webi. Dia punya rencana membunuh aku ya. Loh, itu orang sakau. Orang paranoid gitu. Loh, iya, makanya dia bunuh. Satu keluarga dibunuh karena dia pikir mau dibunuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, Gunung Sinai 40 hari jangan pernah berpikir saudara ada di gunung terus. Di gunung itu enggak ada kehidupan saudara, lihat itu. Gersang banget loh itu. Manusia tidak diciptakan di gunung. Manusia diciptakan jadi berkat. Turun gunung. Di gunung hanya saudara menerima kemuliaan. Maka itu ketika Petrus hendak membuat Tuhan Yesus dinikmati, ditolak sama Bapa. Bukan itu caranya. Justru akan menghasilkan Kristen egois, justru akan menghasilkan Kristen curigaan, Kristen paranoid, negative thinking, marahan, suka untuk memecah belah, dan semuanya putranya ke dirinya semua. Menyembahnya hebat, bahasa rohnya. Waduh, internet roboh kalau dia bahasa roh. Saya brand, tahu? Kalau pistol itu, wah kena semua tuh, ya toh, cepat sekali bahasanya. Tapi dia nggak pernah punya mental untuk mengeluarkan, mengembangkan. Ketika tahun 98, saya mengerti bahwa saya punya harta. Harta ini tidak akan sia-sia. Iman saya tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus berkata, nanti anak manusia datang. Adakah iman di bumi? Dia lihat iman saudara berkembang enggak? Dari imanmu melahir enggak kasih? Dari imanmu lahir enggak pengorbanan? Dari imanmu lahir enggak pengenalan akan Allah? Dari iman. Bukan dari kamu. Dari iman. Maka kalau saudara enggak mengerti hal ini, ya dari saudara sendiri. Kalau dari saudara sendiri, ya berat. Tapi kalau dari iman, berbeda. Mati pun siap, korban pun siap. Orang yang bergerak dengan iman tidak mungkin Kristennya sakau,
Kristennya egois. Ada seorang pengajar penyembahan, seorang hamba Tuhan yang dia memang luar biasa, senior saya, dipakai Tuhan, membawa orang keintiman penyembahan. Dia katakan, Anda tidak boleh sakau. Kayak orang ketagihan hadirat Tuhan. Terus apa fungsinya? Kalau engkau tidak berbuah, orang lain tetap melihat kamu yang sama. Berarti kamu sakau. Bertobat loh saudara. Karena itu bisa-bisa bukan datang dari Tuhan, dari diri saudara. Sampai ketemu besok. Bapa di surga, ajar kami lebih lagi. Supaya di dalam diri kami muncul buah-buah hasil pengembangan penuh. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Putramu. Ketika memberikan iman, dan iman itu harus berbuah. Iman itu harus berkembang. Kami tidak akan membiarkannya. Kami tidak hanya mau menikmati hadirat Tuhan saja. Dan menghasilkan Kristen yang egois, Kristen yang curiga, Kristen pemarah, negative thinking, Kristen agamawi, dan semuanya sia-sia. Karena itu tidak didasari oleh iman. Bapa, kiranya banyak umat Tuhan sadar dan mereka berubah. Karena mereka mau mengunci Tuhan Yesus dan Allah Bapa di kemah yang mereka buat sendiri dan mereka menikmati sendiri. Padahal kekristenan itu adalah pergi keluar untuk membagikan harta surgawi kepada semua orang melalui perubahan hidup, melalui buah-buah roh di dalam hidup kami. Memberkati 24 pintu gerbang surga malam hari ini sampai besok pagi dimulai jam 1. Engkau mengurapi hamba-hambamu. Dan besok kembali kami masuk 16, hari ke-16. Ya Bapa, bawa kami lebih mengenal lagi, mengerti lagi. Sehingga kami jangan sampai salah dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara buka dua tangan. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin.